Halo semuanya, kembali dengan saya Zamzam Jamaluddin. Masih di channel yang sama, yaitu Ruang Kekinian, Ruang Kini dan Nanti. Nah, dalam kesempatan kali ini, di episode kelima ini, kita akan membahas berkaitan dengan peran teknologi dan kecerdasan artifisial dalam dunia pendidikan. Ya, lalu bagaimana fenomena ChatGPT dan kecerdasan buatan tersebut akan bermanfaat ataupun yang menjadi tantangan dalam proses pembelajaran. Nah, pandangan saya terhadap adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence seperti ChatGPT dipandang sebagai salah satu inovasi yang besar pada abad 21 ini. Nah, dalam konteks pendidikan, AI ini telah menjadi alat bantu belajar yang sangat potensial. Nah, dalam kajian yang saya pelajari pada modul ini yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, teknologi berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur sebetulnya, tapi juga sebagai alat belajar yang dapat memfasilitasi proses berpikir tingkat tinggi. Ada beberapa kelebihan yang dapat munculkan atau yang dapat digunakan dengan menggunakan AI ini seperti ChatGPT dalam pembelajaran. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. Jadi si AI ini dapat mampu menyesuaikan jawaban sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, memberikan penjelasan yang uh, bagus dan memfasilitasi self-directed learning. Lalu yang kedua ada akses terhadap informasi luas. Nah, jadi di AI ini banyak muncul sumber belajar yang akan membuat lebih kaya secara pengetahuan dan banyak diakses ya, cepat diaksesnya. Jadi siswa itu tidak lagi terbatas pada buku teks. Yang ketiga, efisiensi waktu guru. Guru dapat menggunakan AI ini untuk menyusun soal, rencana pembelajaran, bahkan menganalisis hasil belajar siswa. Dan yang keempat tentunya adalah meningkatkan literasi digital dan berpikir kritis. Jika kita menggunakan AI dalam membimbing guru, siswa dapat belajar mengevaluasi informasi yang dihasilkan oleh AI ini. Namun, AI ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti adanya potensi plagiarisme dan ketergantungan. Jika tidak dikontrol, siswa kita itu bisa menggunakan AI ini hanya untuk mencari jawaban yang instan tanpa memahami sebuah konsep. Yang kedua adalah kurangnya konteks emosional dan nilai kemanusiaan. AI ini sebetulnya kan tidak memiliki empati atau mungkin tidak memiliki hal-hal yang budaya mendalam lah seperti kita sebagai guru yang mengajar. Dan yang ketiga adalah risiko terjadinya kesalahan informasi. Jadi AI ini belum tentu benar, tetapi memang AI ini bisa jadi itu menghasilkan jawaban yang kelihatannya itu benar, tetapi tidak akurat secara ilmiah. Nah, dari pengalaman pribadi yang saya lakukan selama mengajar di SD, saya menggunakan ChatGPT itu untuk merancang LKPD dalam proses pembelajaran. Hasilnya tuh banyak siswa yang menjadi antusias dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Karena memang saya tekankan, saya fokuskan di situ bahwa kegiatan pelajaran itu dalam LKPD itu harus berkaitan dengan kehidupan mereka yang dekat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, saya tetapkan juga dalam etika penggunaan AI ini, seperti mencantumkan sumber dan verifikasi lah informasi yang dihasilkan oleh si AI tersebut. Nah, jadi sebetulnya posisi dari pendidik di era AI ini bukan lagi sebagai sekedar penyampai informasi ya, tetapi harus menjadi fasilitator ya untuk membantu siswa berpikir kritis dan bertanggung jawab. Nah, di sisi lain, setelah saya menonton video A Day Made of Glass 2, video tersebut sebetulnya menggambarkan kehidupan masa depan yang sangat terintegrasi dengan teknologi berbasis layar sentuh ya. Secara transparan, konektivitas nirkabel,
Internet of Things gitu kan, IR dan teknologi sensor cerdas lainnya. Nah, faktanya sebagian dari teknologi itu sebetulnya kini sudah hadir dalam kehidupan kita. Ya, sentuh di ponsel, papan interaktif di kelas gitu kan. Lalu pembelajaran AR juga sebenarnya kayak Google Lens atau Kuiper itu sebetulnya sudah ada di kita. Hingga rumah pintar pun ada dengan sensor otomatisnya. Nah, dalam melihat perkembangan ini, saya menyadari bahwa pendidik itu harus memiliki tiga kesiapan utama. Yang pertama adalah kesiapan kompetensi digital. Nah, guru ini perlu menguasai literasi digital dasar dan lanjutan, seperti penggunaan AI, coding sederhana, bahkan pengembangan media pembelajaran berbasis digital. Yang kedua adalah kesiapan pedagogis yang inovatif. Jadi kan karena pembelajaran ini tidak lagi berpusat terhadap guru, melainkan orientasinya kan terhadap proyek, pemecahan masalah gitu. Maka guru itu harus kreatif dalam mengaitkan teknologi dengan konteks lokal dan nilai karakter siswa. Dan yang ketiga adalah kesiapan etis dan humanistik. Nah, di tengah kemajuan teknologi, guru itu harus menjadi kayak penyeimbang lah gitu kan, menanamkan nilai moral gitu, Kak, empati dan kebijaksanaan lah, agar memang siswa ini tidak terjebak dalam sebuah ketergantungan terhadap AI ini. Nah, ada teori ataupun model pembelajaran yang namanya itu kan TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Jadi, guru ideal dalam mengimplementasikan model tersebut adalah mengintegrasikan pengetahuan sebagai konten, pedagogik, dan teknologi itu secara seimbang. Jadi, dengan model tersebut sebetulnya teknologi itu bukan sebagai pusat, tetapi bagaimana teknologi digunakan untuk memanusiakan pembelajaran. Nah, sebagai mahasiswa dan saya sebagai guru, saya melihat bahwa teknologi termasuk AI ini seharusnya menjadi mitra ya, bukan pengganti. Tantangan kita itu bukan artinya menolak kemajuan, tetapi bagaimana AI ini dapat kita kelola dan manfaatkan secara bijak untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, adaptif, dan berkarakter. Terima kasih sudah menonton. Semoga refleksi ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari simak diskusi selanjutnya, dan untuk teman-teman yang ingin berkomentar terhadap pernyataan yang saya sampaikan, disilahkan. Dan harapannya semoga dengan refleksi ini dapat mempersiapkan kita untuk menghadapi era pendidikan berbasis teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.